buat kalian nyong Ambon khususnya anak-anak Oh gitu. jangan terlalu banyak parlente. Siap. Coba tiru Dora. Enggak, dia emang asli timur, daerah timur. Lo kalau tahu orang timur itu darahnya biru, men. Lo kalau manusia lo potong dia. Oh, di channel. Jadi di channel gue ini gue lagi kedatangan tamu yang emang spesial sih menurut gue. Jadi gue lagi sama siapa, brother? Gua Andres Kawali. Yoi, Andreas, men. Timur banget kan. Timur parah. Pak. Tapi mukanya Manado. Jawa deh. Enggak, dia emang asli timur, daerah timur. Lo kalau tahu orang timur itu darahnya biru, men. Lo kalau manusia lo potong dia. Anjir, kok? Aku tahu sih bentar lagi ini hari raya haji, cuman nggak. Oke. Gue manggil siapa nih, Andreas, Andre atau Bung. Bung? Oke, Dari timur banget. Oh siap. Oke, gini Bung. Gue pengen tanya nih Bung. Lu kan dari timur ya. Siap. Gue pengen tanya sedikit tentang timur. Iya. Jadi menurut lu tuh orang timur itu gimana sih? Maksudnya kayak kalau orang Jawa itu melihat orang timur, dia punya statement atau berpikiran kayak dia galak, dia jahat, dia negatif lah tentang orang timur gitu. Iya. Jadi menurut lu gimana tuh? Oke, sebenarnya biar ini kan saya bawa brand timur ya. Siap. Tapi saya juga tidak terlalu overconfidence bahwa apa yang saya bicarakan atau yang saya sampaikan ini udah benar timur banget, enggak juga. Yes. Tapi dari perspektif saya, kalau ditanya menurut lo orang timur gimana sih? Dari segi statement lah atau identitas orang timur yang terbenak di pikiran gua adalah ya emang istilahnya frontal, atau boleh dibilang orang timur itu galak, boleh dibilang kayak gitu. Cuman orang timur itu sebenarnya Pak ada sisi dinginnya sih, artinya Sisi dingin gimana tuh? dalam artian kalau you menemukan orang timur yang memang dingin, berteman itu wah sangat bagus lah. Intinya itu kalau kamu menemukan orang timur yang dingin, kamu akan heran gitu loh, nggak nyangka ternyata orang timur itu bahkan jauh lebih dingin dari orang Jawa pada umumnya gitu. Tapi sebaliknya, kalau kamu bergaul atau kamu kenali orang timur yang sangar, benar-benar sangar gitu. Jadi artinya orang timur itu kalau hitam benar hitam, kalau putih benar putih. Enggak di frekuensi pertengahan gitu. Kalau menurut gua sih. Oke, berarti nggak selalu orang timur itu jahat. Enggak selalu. Jahat itu sebenarnya saya melihat orang timur itu bisa jahat ya. Kalau dibilang jahat itu nggak lepas dari yang namanya unsur pendidikan di sana. Oke. Nah, artinya gini, orang timur itu rata-rata di daerahnya itu nggak berani ngebunuh, ngebandel atau jadi preman seperti yang terjadi di Jakarta atau di Pulau Jawa, ya kan? Justru di timur sana biasa aja. Biasa aja maksudnya. Biasa aja. Angka kejahatannya tuh lebih rendah daripada yang ada di Pulau Jawa. Nah, benar. Justru kalau dia di Pulau Jawa, dia itu lebih berani karena kan dia punya komunitas perkumpulan. Yes. Nah, kamu berani bermasalah dengan salah satu orang, ya mereka benar-benar jiwa kebersamaan itu tinggi. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa orang timur itu sangat dekat dengan dunia perkelahian, premanisme gitu ya? Itu benar-benar menurut saya nggak jauh dari unsur pendidikan. Saya nggak bilang bahwa orang timur itu keterbelakangan dari segi pendidikan secara universal, enggak. Cuman harus dipungkiri bahwa orang timur yang rata-rata merantau itu adalah orang timur yang memang tidak mempedulikan dia lulusan apa. Oh iya. Iya, gitu. Nah, resikonya adalah ketika orang timur itu merantau dengan tidak mempedulikan dia pendidikannya apa, resikonya adalah ketika dia sampai di Jakarta atau di Pulau Jawa, dia benar-benar nggak punya pegangan untuk kerja di pekerjaan yang boleh dibilang di kantoran, yang mengedepankan interpersonal skill ataupun yang mengedepankan ijazah gitu. Jadi dia benar-benar ketika dia rantau itu yang dia alih-alih mental sama kemampuan berkelahi aja istilahnya.
gitu. Jadi nggak nggak menutup kemungkinan kalau orang timur itu bisa sukses di negeri orang gitu ya. Nggak tertutup kemungkinan, karena sukses seseorang itu sebenarnya kembali lagi nggak mesti melulu bergantung sama pendidikan atau ijazahnya. Benar. Bahwa menurut saya bahwa pendidikan itu adalah sebuah jembatan ya, tapi bahwa orang pasti sukses kalau dia sekolah nggak juga, ada juga yang nggak sekolah bisa sukses gitu. Intinya adalah sangat tergantung orang itu bisa mengenalin dirinya dia apa enggak. Dalam hal ini kalau dia orang timur yang bisa kenali dirinya, kemampuannya, keahlian dalam dirinya dan dia kembangin, nggak tertutup kemungkinan orang timur yang di perantauan itu akan sukses gitu. Oke. Thank you banget Ibu. Jadi satu lagi, gue juga pengen nanya, orang timur itu kan identik dengan kebersamaannya. Siap. Jadi kayak ada saudaranya yang dibacok, dibacok atau disakitin gitu lah kan. Yang lain juga pasti ikut. Nah, di sini pun nggak menutup kemungkinan dari orang timur pun mempunyai satu organisasi yang dalam arti atau bahasa kasar itu bisa dibilang ormas. Iya betul. Ya kan? Nah, menurut lu gimana nih tentang pendapat lu tentang ormas dari timur? Iya, ormas dari timur ya pasti lebih banyak positifnya. Ya. Karena kan setiap kita ada masalah, kita koordinasi. Gak bisa dipungkiri lah, lu hidup merantau, yang lu andalin adalah pasti bergantung sama orang lain. Lu mau sekaya apapun, mau pintar apapun, pasti lu butuh orang lain gitu. Nah, khususnya orang timur atau orang rantau, orang yang paling pertama ada ketika lu ada masalah, ya pasti adalah orang-orang yang dari ras lu gitu. Jadi sejauh ini sangat penting dan sangat perlu ketika lu merantau, apalagi orang timur itu, untuk masuk dalam satu komunitas. Contoh gua pun punya komunitas. Komunitas apa tuh? Jadi kita youth community Sumba Timur. Youth community, itu kan anak muda. Iya, anak muda. Jadi memang isinya di sana adalah anak muda yang memang bukti nyata bahwa komunitas itu ada di masa COVID kemarin. Kita dapat bantuan yang memang dari komunitas itu himpun dan itu dibagikan ke anggota. Kalau ketuanya itu biasanya kan dalam anggota itu ada aja yang hidupnya sudah diberkati sama Yang Maha Kuasa gitu loh. Yang sudah diberkati Tuhan. Nah, ketika dalam keadaan susah, pasti orang-orang yang sudah sukses, yang jiwa sosialnya ada, pasti dia akan tergerak untuk berbagi. Dalam komunitas itu kan multi ya, artinya ada yang ekonominya di atas, menengah, ada yang di bawah, bahkan ada yang belum kerja gitu. Nah, dalam komunitas itu udah pasti ketika kamu gabung dalam satu komunitas, ada pasti orang-orang di sana yang punya jiwa sosial. Nah, itulah. Adapun kemarin kasusnya di komunitas saya orang timur ada yang meninggal, ya. Kita kumpul tangan. Biasanya orang timur bilang kumpul tangan. Jadi si teman kita ini orang timur kita sumbang supaya dia itu bisa pulang ke kampung untuk melihat peristirahat terakhir orang tuanya. Oke, itu lu tuh sarjana, lu perantauan. Jadi asal muasal lu kesini. Gue pengen tahu dong perjalanan kecil lu terus hingga lu menjadi yang sampai jadi sarjana lah ya. Maestro agak berlebihan. Cuman gini, memang asal mulanya kenapa saya merantau, lebih ke faktor tadinya itu saya pengen merantau ke Bali. Pengen merantau ke Bali artinya kuliah sambil kerja di sana. Tapi udah sempat enggak. Pada akhirnya di menit-menit akhir lah boleh dibilang ya, saya berserta keluarga memutuskan untuk ke Jakarta karena memang kebetulan di Jakarta ada om yang menyediakan saat itu pekerjaan. Akhirnya saya dari Sumba ke Bali perjalanan darat ke Jakarta. Nah, setelah tujuannya kenapa saya harus kerja sambil kuliah atau kenapa saya harus kuliah lagi?
karena memang nggak bisa dipungkiri ya, setiap keluarga pasti ada yang namanya problem ya dalam keluarga. Nah, khusus dalam keluarga saya adalah sering sekali orang tua itu punya masalah berkaitan dengan tanah. Iya. Jadi berkaitan dengan tanah, entah sama orang lain dalam hal ini saudara ataupun kerabat tetangga gitu, sering. Nah, atas dasar itulah saya punya ketertarikan untuk saya harus menjadi solusi atas masalah yang ada dalam keluarga saya gitu. Artinya ketika kita melihat orang tua kita bersengketa dengan orang lain, tentunya sebagai anak pengen dong bisa membantu gitu loh. Membantu. Kita nggak mau perdebatan itu terus ada. Caranya adalah kita sebagai anak harus cari solusinya. Nah, itu yang terbesit di pikiran saya saat itu. Nah, caranya yang saya untuk bisa tercapai keinginan saya adalah saya harus kuliah. Kuliahnya apa? Hukum. Jawabannya adalah hukum. Kenapa lo ambil hukum? Ya itu tadi, masalah dalam keluarga saya berkaitan dengan hukum, ya kan? Masalah tanah, masalah inilah. Di satu sisi, saya memang dari segi gen juga mungkin, walaupun orang tua saya bukan pejabat yang tinggi, sekarang pejabat aparatur desa lah. Tapi setidaknya untuk kalangan kampung kan kita itu udah masuk kategori pemikir, terpandang sih enggak. Intinya seenggaknya pembicara lah. Nah, mungkin gen itulah yang mematik saya untuk ngambil kuliah hukum. Dan saya benar-benar jujur aja, sebelum saya kuliah saya udah mencintai hukum itu sendiri. Karena saya sering datang ke kampanye calon bupati gitu. Lihat mereka bicara itu calon bupati gitu, saya itu merasa termotivasi untuk gue harus jadi dia. Iya, gue harus jadi kayak dia nih, yang bisa bicara depan orang, yang bisa didengar gitu. Dari situ tuh saya udah meyakinkan diri saya, you harus seperti itu. Pada akhirnya saya kuliah hukum. Sampai akhirnya lu di Jakarta nih, dan sedikit juga yang gue tahu. Dulu kan lu pernah kuliah di UKI. Pernah. Saya kuliah di UKI memang saat itu ada atas referensi om saya. Karena kan biar gimana pun dia paling memahami jurusan hukum yang baik di Jakarta. Pada akhirnya saya ngikutin om dan dia daftarkan. Selebihnya ya saya handle sendiri. Om saya itu hanya mendaftarkan aja. Nah, saya pun kuliah di UKI itu nggak sukses. Artinya sampai mau masuk semester 3 kalau nggak salah saya harus keluar gitu. Karena nggak mampu lagi bayar uang kuliah. Karena memang selama saya kuliah di UKI kan orang tua yang bayar. Nah, ada satu momen di mana itu saya telepon ke orang tua dan untuk bayar uang kuliah. Orang tua saya jawabnya begini waktu itu. Bapak udah nggak bisa ngasih uang. Sekarang kalau misalnya kamu ada di sini, cari tali aja kamu gantung bapak. Gitu. Nah, disitulah momen saya langsung nangis, benar-benar nangis. Dan nangisnya cowok ya gimana sih ya, benar-benar mau bilang putus asa juga, tapi saya harus tetap bertahan hidup di tanah orang. Masalahnya ini tanah orang gitu. Tapi kalau saya berusaha bertahan hidup, solusinya adalah orang tua, kan keluarga yang mestinya yang harus support dari segi biaya. Karena memang saya kuliah di UKI itu karena memang support dana dari orang tua. Nah, di situ buntu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kuliah. Berhenti kuliah, tapi saya hanya sekedar putus atau berhenti kuliah. Tapi saya tidak berhenti bermimpi untuk jadi sarjana hukum. Gitu. Keren, lanjut. Nah, akhirnya solusinya adalah mulai dari titik situlah saya nggak pernah minta lagi. Saya berusaha untuk janji sama diri saya untuk nggak minta lagi sama orang tua karena orang tua udah ngomong gitu kan. Saya harus banting setir gitu. Saya udah mengikhlaskan kuliah saya. Oke, saya harus cari uang sendiri. Itu yang bikin motivasi orang tua. Iya. Dan situ langsung kayak berpikir, udah aku harus nyari. Betul. Karena kan kita nggak bisa pungkiri ada banyak anak ketika dia putus kuliah karena orang tuanya nggak mampu, dia malah nyalain orang tuanya. Dan dia malah hidup hura-hura bebas. Ya udah, bukan salah gua dong berarti. Ya ada juga kan anak yang berpikir seperti itu.
Cuman saat itu saya nggak berpikirnya seperti itu. Saya memutuskan untuk, ya saya ngertiin kondisi orang tua, nggak mungkin saya salahin gitu. Ini Yes. adalah keadaan fakta yang saya harus terima. Nah sekarang saya sudah sampai di tanah orang, nggak mungkin saya menyerah. Saya harus life must go on, kurang lebih kayak gitu. Yep. Nah caranya adalah saya harus ngorbanin kuliah tanpa saya harus ngorbanin hati orang tua yang terus berkorban untuk bayar uang kuliah. Di UI kan lumayan mahal. Lumayan. Iya. Nah, akhirnya saya lamar kerja, cari pekerjaan lah yang bisa kira-kira support saya untuk kuliah sambil kerja. Oke. Terus lu dapet itu? Nggak semudah itu. Iya. Saya itu 2011 nyari kerjaan Jakarta itu belum ada. Jam sekarang kan Google segala macam. Waktu itu Belum saya ada job street juga. iya, saya hanya berlangganan koran. Intinya Oke. beli koran untuk nyari lapangan pekerjaan. Nyari kerja pun Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat itu semua udah saya jelajahin ya. Kadang ojek itu suka nipu. Misalnya nih, kita udah turun dari angkot ya kan, turun, "Bang, tahu alamat ini enggak?" Padahal mestinya alamat yang kita tuju tuh mungkin 100 meter dari situ gitu. Yes. Kata tukang ojeknya kan biasa, "Oh ini jalannya harus gini-gini, kalau mau saya bisa antar, tapi bayarannya ya dimahal-mahalin lah." Ternyata dia itu cuma muter-muter doang. Kalau diajak muter tuh ya? Iya, dia yang muter. Keliling komplek. Benar. Terus. Perasaannya sih jauh, ya kan? Cuma kalau dilihat-lihat, ya, ini kan kalau waktu saya balik, ini kan kayaknya dari tempat saya tadi nggak jauh. Dan itu sering. Tapi kalau kita nggak nanya juga, ya nyasar juga. Iya namanya. benar, namanya perantauan. Perantauan. Nah, dari semua pekerjaan yang lu cari, lu dapat di mana nih? Pada akhirnya gua kerja, namanya adalah Prince House. Oke. Ini ada cerita lucu. Saya kerja Prince House itu, saya kan temuin lowongan itu di koran. Yep. Saya tanya tuh ke teman, restoran itu terima namanya lowongan kerjanya adalah waiter. Waiter. Saya nggak tahu waiter itu apa. Oh, asal muasalnya lu kerja jadi waiter. Iya, saya tanya dulu. Kalau jadi waiter itu kira-kira kerjaannya bentuknya seperti apa? Yep. Kata teman saya, "Kamu itu cuman jaga pintu, buka tutup. Kalau ada orang yang masuk, buka. Kalau keluar tutup." Saya bilang, "Itu mah gampang banget." Gitu. Asik. Terus. Kayak seru Saya banget. pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya lamar akhirnya. Ketika saya melamar, saya di interview. Mungkin karena faktor kasihan kali ya saya diterima, bisa jadi faktor. Emang interviewnya bagaimana kayaknya? Jadi saya itu ditanya apa aja besar kemungkinan nggak nyambung, tapi saya selalu semangat. Oke, terus. Gitu. Jadi saya yakin bahwa kenapa saya diterima di situ, pertama mungkin yang faktor kasihan, kedua karena faktor semangat. Oke. Jadi namanya saya di interview orang Timur, bahasa Indonesia yang masih terbata-bata. Nah singkat ceritanya saya diterima. Yes. Cuman terimanya itu ada yang sampai kapanpun saya itu nggak bisa lupa kata-kata dari bosnya. Kata bosnya kurang lebih begini, "Mohon maaf nih, kulit kamu kan hitam gitu. Habis ini kamu pulang mandi yang bersih ya." Gitu. Jadi saat itu saya itu bingung antara saya mau nampol bosnya karena darah timur saya mendidih ya kan, atau saya harus berlutut saya thank you karena saya udah muter ke Jakarta, akhirnya saya diterima gitu. Yes. Akhirnya saya memutuskan darah timur nggak jadi mendidih ya kan, saya thank you. Jadi kata-kata itu sangat berkesan tapi juga bikin kesal gitu karena udah bawa-bawa kulit gitu kan. Rasis banget ya. Iya, tapi saya mau emosi juga, ya ada benarnya juga gitu. Mau emosi tapi dia benar. Iya, dia benar. Tapi dia frontal tapi kok nyakitin gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih ingat kata-kata itu. Serem gitu loh. Gue mau nangis tapi masih ya sih gue harus nangis. Tampang gue kan nyerah, Iya, serem kayak gini masa nangis. Cuma kalau diingat-ingat nyakitin gitu loh. Jadi aduh sempat down sih. Kok Jakarta itu keras banget, kok gini banget. Tapi kalau saya ingat-ingat perjuangan saya cari kerjaan dan pada akhirnya saya diterima, dikatain dulu ya sudah pasrah. Oke. Akhirnya saya kerja di restoran itu. Pernah ada satu momen saya itu order customer, cuman customernya nggak mau saya yang layanin.
Padahal saya udah berusaha. Kenapa tuh? Opening saya itu terlalu kental logat timur kali. Oke. Pertama logat timur. Jadi dia kayaknya nggak yakin ketika omongan introduction lah istilahnya. Omongan pertama saya itu udah nggak meyakinkan. Dia langsung bilang, mohon maaf mas, saya nggak mau mas yang layanin saya mau mbak yang itu. Karena kan mas tahu sendiri, saya di sini makan di sini mahal loh, saya bayar mahal loh. Nanti kalau salah gimana gitu. Ya udah, saat itu juga saya bilang, ya udah, ibu saya panggil yang lain. Tapi emosi juga, ya gimana ya, sedih juga, campur aduk lah gitu. Nah, tapi kembali lagi setelah itu, saya coba pindahkan pikiran saya dari perspektif dia gitu. Nah, contohnya gini, dia benar juga ya. Kalau misalnya saya di posisi dia, udah buang-buang waktu ke restoran itu, berekspektasi makanan yang enak, mahal istilahnya kan, yang enak lah minimal. Tapi ternyata nanti ada miss, dan pada akhirnya dia makan makanan yang salah, dia udah buang-buang waktu, buang-buang uang, pasti nggak mau juga loh. Ya sudah, ngertiin aja bahwa itu pembenaran adalah sesuatu yang baik juga, yang masuk akal juga buat dia. Iya, jadi itulah pentingnya yang namanya berintrospeksi diri. Tuh. Jadi kalau misalkan ya ada orang yang ngejudge lu sebagai lu jelek, enggak lah, ngatain gua. enggak gitu. Maksudnya kayak ada temen lu yang bilang badan lu bau gitu ya. Jadi kalau menurut gua itu ya lu jangan kayak langsung tersinggung juga, marah gitu. Jadi ya lu juga harus kayak introspeksi, benar nggak sih apa yang diomongin dia. Kalau misalkan emang nggak benar, lu boleh lawan argumennya dia, statementnya dia lu lawan boleh. Tapi kalau emang dia berargumen ngerasa belum mandi ya kan, nah itu, atau belum gosok gigi, itu ya benar, nggak ngerti juga gitu. Jadi itu keren sih kalau menurut gue, lu bisa berintrospeksi diri dalam keadaan kecewa. Iya betul. Nah, ini lu saat kuliah nih, lu kerja sambil kuliah. Itu cara ngaturnya gimana sih, Bung? Cara ngatur waktunya gitu. Lu kayak lu kuliah pagi, terus kerja sore atau malam mungkin kan? Terus pulang mungkin hampir pagi juga. Udah masukin pagi lah ya. Terus bangun tidur lu harus kuliah lagi, terus kerja lagi, begitu terus. Yang gue pikirin ya, lu bikin tugasnya di mana? Kalau soal tugas kuliah, saya beberapa kali ya, sering sih nggak beberapa kali tuh sama sekali nggak tidur. Kan kita close jam 12, paling nyampe rumah itu sekitar jam 1. Jam 1, oke. Dan ada tugas yang memang besok pagi harus dikumpul gitu. Biasanya itu kan kalau mahasiswa tuh bikin karya ilmiah lah gitu. Karya ilmiah. Nah itu saya harus nongkrong di warnet sampai pagi, habis itu langsung kuliah lagi. Kayak gitu. Pernah ada. Baru balik kuliah lu langsung kerja lagi gitu. Langsung kerja lagi. Biasanya kalau jam istirahat kuliah itu saya tidur di kelas. Biasanya kan nih kalau di Jakarta di kampus tuh jam 12 atau jam 1 itu udah jam istirahat. Masuk lagi kan jam 1 siang. Iya, break time, entah waktu sholat gitu. Nah, saya itu kadang gunain waktu itu buat tidur di kelas. Sering banget buat tidur. Nah, nyambung lagi nanti pas jam 1-an atau jam 1 lewat dosen masuk baru saya bangun. Nah, lanjut cerita. Ini yang gue denger tentang lu juga, kuliah lu sempat pending 1 semester kah, 2 semester? 1 sih. 1 semester berarti 6 bulan. Iya. Oke. Nah, itu lu kan lanjut lagi nih. Lanjut dan lu jadi sarjana dan menjadi diri lu yang sekarang. Gitu. Ini ada kayak lu merasa kayak bangga gak sih menjadi lu sendiri? Bangga pasti, bangga banget ya. Bangga banget karena satu, janji saya adalah sebenarnya kan kembali lagi saya bilang tadi, kuliah boleh putus tapi mimpi saya nggak putus. Nah, ketika kuliah saya sempat putus dan pada akhirnya cita-cita saya untuk jadi sarjana hukum tercapai, yaitu adalah sebuah kebanggaan terbesar. Apalagi selama saya kuliah nggak pernah saya minta lagi duit sama orang tua kan. Adalah memang jadi karya sendiri. Nah, itu adalah kebanggaan tersendiri.
kalaupun ada part di mana saya istilahnya down karena mungkin ada teman yang lebih sukses dari kita, Yes. tapi seenggaknya ada penghiburan buat diri saya sendiri. Sejauh ini Tuhan udah baik sama saya, dan sejauh ini saya udah berusaha untuk seenggaknya memperlengkapi diri saya Menjadi lebih baik. menjadi lebih baik. Tetap bersyukur lah ya intinya, Mas. Iya. Mantap. Jadi buat kalian nyong Ambon, khususnya anak-anak, Oh, gitu. jangan terlalu banyak talente. Siap. Coba tiru Dora, Siap. salah satu orang timur yang kalau menurut gue pribadi sih, dia mungkin kalau jempol kaki gue bisa naik gue angkat. Sumpah dia keren parah aslinya. Dia tuh dari yang namanya dicela Betul. sampai akhirnya dia menjadi seorang yang bersinar, men. Jadi buat khusus kalian yang Ambon, coba lu tiru dan coba lu lihat di sekeliling lu orang-orang timur yang emang mereka bisa sukses di tanah orang, di tanah rantau mereka. Jadi coba lu tiru gitu. Jadi men, Oke. kayaknya nggak asik banget kalau main bung lah ya. Iya. Timur sekali. Oke, jadi gini Bung. Saran atau motivasi apa sih yang harus dikasih sama orang-orang Oke. timur, dan mungkin ya nggak timur aja sih, mungkin ada yang lain juga. Jadi ya saran aja buat orang-orang yang emang tinggal di tanah rantau atau orang-orang yang mencoba untuk merantau. Saya mungkin langsung kayak semacam kata-kata pegangan saya selama ini mungkin ya. Ketika saya kerja, saya selalu berpegang sama kata-kata ini. Lakukanlah pekerjaanmu seperti bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan itu, selama itu untuk Tuhan, ya berarti kita nggak perlu menjilat, nggak perlu cari muka, nggak perlu rajin karena ada atasan, gitu. Yes. Jadi benar-benar kita melakukan pekerjaan itu ya untuk kemuliaan nama yang Maha Kuasa, gitu. Nah, ketika kamu konsepnya bekerja adalah untuk menyenangkan Tuhan, otomatis kamu akan jauh dari kriminal, jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang kotor, jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang merugikan orang lain. Nah, kurang lebih itu. Lakukanlah pekerjaanmu seperti bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dan terus kejar mimpi. Terus kerja. Oke Bung, thank you banget untuk malam ini. Thank you. Gue sangat-sangat bersyukur bisa ketemu lu dan sangat berterima kasih. Setidaknya gue dapat satu pelajaran kecil yang menyentil sih. Gokil men. Ada dari kata-kata lu yang anjing, gue kesentil banget. Ya. Oh, Asli. Jadi ya sekali lagi thank you banget buat kalian. Thank you udah nonton kita, dan tunggu ada banyak banget narasumber yang bakal gue interview atau gue wawancarai dengan versi-versi yang berbeda. Sekali lagi, goodbye man.